Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim ya habibana. Setelah kami mendengar tadi tentang para talibul ilim, para pencari ilmu yang begitu luar biasa dari Habibana Habib Taufik, kami ingin sekali mendapatkan petunjuk bagaimana agar himmah kami dalam belajar bisa sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habibana Taufik seperti Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karena kami saat ini dalam suasana yang lebih sering melihat, apalagi seperti melihat yang ada di HP begitu, Bib. Jarang membaca gitu. Jadi sekarang penyakit kami juga kurang sering membaca. Maka beri kami nasihat bagaimana kami rajin membaca. Kemudian yang kedua, sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Habibana tentang apa yang telah disampaikan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi berkaitan dengan standar atau asas thariqah alawiyah yang terdiri daripada al-ilm wal amal, juga al-wara wal khauf wal ikhlas. Seandainya tidak bisa kelimanya, ada yang wara tapi tidak alim begitu, ada amal juga tidak berilmu, atau berilmu kemudian dia tidak bisa beramal. Apakah ini juga bisa digolongkan dalam kategori thariqah alawiyah? Dan yang terakhir, apa yang dibaca tadi dalam kitab Risalah Mu'awanah berkaitan tentang takabur atau kalimat wala tahtal fi misyatik, juga wala tatabakhtar. Pertanyaan kami, batasan atau definisi sombongnya itu bagaimana? Dan yang lebih ingin kami juga mengetahui bagaimana definisi orang sombong tersebut. Demikian pertanyaan kami, dan kami yang terakhir mohon doanya kepada Habib, terutama untuk kami dan murid-murid kami yang saat ini diliburkan demi untuk hadir bisa menyaksikan Habib dan mendapatkan keberkahan pada malam ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi apa? Apa? Semangat belajar. Ya. Jadi memang begini, saudara. Semangat itu menjadi loyo. Itu yang harus kita pelajari apa sebabnya. Spirit ada dari Al-Quran bagaimana fadilahnya, dari hadis bagaimana fadilahnya, nasihat-nasihat orang-orang ulama arifin dalam mencari ilmu bagaimana keutamanya. Itu ada spiritnya. Kita dengarkan itu semangat, tapi loyo kembali kenapa? Karena kita tidak menjaga semangat itu. Setelah kita mendengarkan itu, walas anak akan mencarikan ilmu, anak akan hafal Al-Quran. Di rumah ngelihat perempuan ajnabiyah buyar, ngelihat film buyar, ngelihat HP buyar, dengarkan kabar itu kabar ini buyar. Karena itu dulu dijaga. Anak itu diantarkan ke madrasah, ditunggoi atau dijemput tepat waktu. Ada di rumah dijaga hafalannya sama orang tuanya tadi itu kalau bahasa dulu itu sinau. Nah, bangun tidur sebelum berangkat ditanyai lagi, ada PR kadang-kadang dari guru. Itu untuk apa? Memperkecil anak tadi itu melihat, mendengar, kumpul, yang akhirnya menurunkan semangat belajar. Kita kan enggak berangkat ke madrasah, kapan datangnya di sana belajar apa enggak, dibuka bersama ditanya, enggak ada, enggak terkontrol, Pak, enggak terkontrol. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu satu saudara dengan Habib Thahir.
Ibunya adalah orang yang sangat ketat untuk menjaga dua putranya ini untuk kumpul dengan yang tidak diketahui, terkontrol 24 jam, sehingga dia harus tahu jam berapa dimulai belajar, jam berapa selesai belajar, jarak di rumah dengan tempat belajarnya diketahui berapa ditempuh. Satu saat dari madrasah mau pulang ketemu dengan orang yang motong kambing, duduk ada di situ ngelihat orang motong kambing. Kemudian orang yang motong kambing ini ngelihat, wah ini anaknya Habib Husain nih bin Thohir, diambilkan hatinya dari kambing itu, dipotong jadi dua, yang satu dikasihkan Habib Thohir, yang satu dikasihkan Habib Abdullah. Wah senang ini anak, bawa oleh-oleh tadi ke rumah dikasihkan sama ibunya. Wah ini bentar lagi kita makan malam dengan ikan hati kambing nih. Nah ibunya ngomong, oh terlambat gara-gara kau ngelihat itu. Iya bu, minta maaf. Karena kau melanggar, maka malam ini kamu tidak boleh makan. Maper bu, ya itu risikonya kau kalau melanggar. Ibunya ngelihat anaknya nangis, ditego-tegono. Sampai subuh udah disiapkan makannya, kapok nggak akan ngulangi lagi. Lah anaknya kita kan nggak gitu, datang jam 9 malam nggak ditegur, besok datang jam 10 malam nggak ditegur, datang jam 11 malam dibiarkan, datang kamu sudah tidur juga nggak peduli, akhirnya ngelayap setiap malamnya. Kemana anaknya? Allahu a'lam. Tapi sudah saya pondokkan, saya Pak 7 tahun sampean pondokkan, 7 hari keliru temen rusak 7 tahunnya Pak. Habis akhlaknya. Karena itu semangat ini harus dijaga ya, jangan sampai ngelihat segala sesuatu yang menjadi sebab dropnya semangat tadi itu. Ya panjang nantinya ya. Itu yang kedua apa tadi? Apakah Thariqah Alawiyah ini 5-5-nya? Itu program rukun Thariqah Alawiyah. Ilmu yang pertama yang harus diketahui ilmu wajib, ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu kalau dipelajari Pak 2 jam selesai. Belajar wudhu yang sah, pelajari jangan yang membatalkan wudhu, syarat-syaratnya wudhu, tayamum, kemudian mandi jenabat, kemudian sholat yang benar, waktu-waktunya sholat. Itu sebetulnya kalau mempelajari 2 jam selesai. Cuma kita nggak peduli, punya umur 20 tahun nggak tahu, 40 tahun nggak tahu, katanya nggak punya waktu. 2 jam untuk seumur hidup ente, ilmu wajib itu bisa kamu pelajari. Harus ada dong ilmu. Lah masa kita sholat dari dulu sampai sekarang nggak tahu yang membatalkan sholat, nggak tahu syarat-syarat sahnya sholat? Apa-apaan ini? Hah? Emangnya bener kalau nyetir mobil tapi dia nggak tahu caranya nyetir mobil? Bahaya. Loh ini kita yang sudah melakukan begitu lama tapi kita nggak tahu Pak. Apa yang harus kita ketahui? Yang harus kita keliru sekali. Amal juga begitu. Bagaimana ada warok tanpa ada amal? Nggak ada, bisa begitu. Percaya
Ada mobil mesinnya Mercy tapi nggak ada bannya. Amal tadi itu nggak ada waroknya, itu sama dengan mobil tidak ada ban. Asasus sayyarah yaitu al-kafar. Bannya itu adalah fondasinya mobil. Sebagus apapun mesinnya ya akan berhenti. Oh, ada semuanya, tapi nyetirnya nggak ngawur, nggak ada hati-hati, nggak ada takut, ngawur haluannya, ya celaka. Ya celaka jadinya. Itu karena itu ini perpaduan 5 ini harus ada, cuma memang perlu bimbingan. Thariqah alawiyah fokusnya kepada rukunnya ini. Kalau Anda sudah mendapatkan ini semuanya, berarti Anda menjadi hamba yang betul-betul yang sudah sempurna. Begitu maksudnya ya. Yang berikutnya apa? Takabur, sombong. Ukuran sombong. Dikatakan adnal kibir antara nafsaka khairan min ghairik. Paling rendahnya sombong itu kamu menganggap diri kamu lebih baik daripada selain kamu. Aku lebih alim, aku lebih afdol, aku lebih itu, aku lebih mulia. Nah, ini sudah ada kesombongan. Kenapa? Pertama yang menyatakan ana khairun minhu itu iblis. Karena itu kalau kamu menyatakan saya lebih baik daripada kamu, madhabnya madhab iblis. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.